Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Ricuh demo menuntut pengungkapan kasus kematian pelaut di Enrekang, Sulawesi Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sejumlah informasi lain di antaranya Polda Metro Jaya menangkap pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan anak musisi berinisial AD. Pelaku diketahui merupakan mantan kekasih AD. Saya Nadia Valeri, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban pencurian di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, korban bahkan terseret motor pelaku hingga ratusan meter saat berusaha mempertahankan dompet dan ponselnya. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang wanita bernama Wulan, warga Bantar Kemang, terseret motor di Jalan Rambutan, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa terjadi ketika korban bersama ibunya tengah berbelanja di sebuah warung. Saat berbelanja, korban mengetahui bahwa dompet yang disimpan di dashboard motornya dicuri. Sontak korban mencoba menahan motor pencuri dengan cara memegang bagian belakang motor pelaku hingga korban akhirnya terjatuh dan terseret ratusan meter. Warga yang mengetahui langsung menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit karena mengalami luka. Saya lihat tarik sama motornya, kan lagi ngakin baju, dia ngincer dompet, sendalnya jatuh di situ, berdua sendalnya. Akibat kejadian itu, korban menderita luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Polisi yang mengetahui peristiwa ini pun langsung ke lokasi untuk mengecek rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku mencoba membuka tas kecil milik korban, diketahui oleh korban yang saat itu langsung mengambil tindakan untuk mengambil kembali haknya tas tersebut. Namun pelaku ketika diketahui panik, dia langsung menggas si korban memegang besi jok belakang sehingga korban terbawa. Polisi pun telah mengamankan barang bukti CCTV di lokasi kejadian dan kini tengah mengejar pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan anak musisi berinisial AD. Pelaku merupakan mantan kekasih AD. Pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui telah menyebarkan video asusila bersama AD yang merupakan anak mantan vokalis band. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan menemukan sejumlah bukti, di antaranya 2 telepon genggam, flash disk berisi video asusila, dan laptop yang digunakan untuk menyebarkan video asusila tersebut. Sebelumnya, video anak mantan vokalis band viral di media sosial. Polisi memeriksa AD sebagai saksi. Selain itu, polisi juga telah menahan 2 orang yang menyebarkan video asusila mirip anak mantan vokalis band tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Unit Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Polresta Pekanbaru Riau menahan 2 tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di Early Steps Daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka yang ditahan merupakan pemilik daycare dan seorang pengasuh. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara, Unit PPA Polresta Pekanbaru menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka adalah WF 34 tahun, merupakan pemilik daycare, sementara pelaku lainnya berinisial DM 25 tahun, merupakan pengasuh anak. Dari hasil pemeriksaan, WF dan DM mengaku hanya 1 kali melakban mulut korban berinisial F.
Adapun pelaku tega menganiaya korban karena korban tidak bisa diam. Kita lakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan kita lakukan gelar perkara, kemudian kemarin kita lakukan penangkapan kepada kedua tersangka ya, yaitu pemilik dan si pengasuhnya. Mereka ditahan, Bu? Iya, kita tahan tadi malam. Dari pengakuan pelaku motifnya apa, Bu? Motifnya karena si anak itu tidak bisa diam gitu. Kalau misalnya dikasih makan meronta-ronta, jadi tujuannya dilakban tuh biar diam aja. Sementara itu kuasa hukum kedua tersangka menyatakan anak yang dititipkan itu memiliki kebutuhan khusus. Dirinya pun menganggap apa yang dilakukan pelaku sebagai bentuk pencegahan agar korban tidak membahayakan dirinya. Anak yang dititipkan di tempat daycare ini adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Anak ini kalau seandainya tidak dilakukan pencegahan seperti itu, dia akan membahayakan diri dia sendiri. Jadi ini sumbernya dari klien saya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga korban penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan pemilik daycare Wenson School Indonesia di Depok, Jawa Barat melapor ke LPSK karena korban anak mengalami trauma. Sementara itu polisi akan melimpahkan berkas perkara penganiayaan bayi tersebut ke pihak kejaksaan pada pekan ini. Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Meita Irianti, seorang parenting influencer yang terjadi di daycare Wenson School Depok, Jawa Barat, berlanjut hingga tahap pelaporan ke pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah adanya laporan orang tua korban pertama yang melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami anaknya ke Polresta Depok, kini korban kedua bernama AMW yang berumur 8 bulan meminta perlindungan ke LPSK. Hari ini kami sudah melakukan pelaporan terhadap LPSK atas korban penganiayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak daycare Depok. Korban yang pertama sudah dilakukan pelaporan juga ke LPSK. Kondisinya saat ini anaknya mengalami trauma dan batuk-batuk hingga rewel anaknya ini. Cenderung mentalnya ini kena, menurut keterangan dokternya sih seperti itu. Jadi untuk saat ini jangankan anaknya, orang tuanya aja sampai depresi berat gitu. Jadi begitu kami konfirmasi ke bapaknya ini, bapaknya agak sedikit stres gitu. Hingga kini rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya 2 korban anak yang mengalami kekerasan oleh pelaku yang sama masih didalami oleh tim penyidik. Selanjutnya berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan dalam minggu ini. Itu adalah bidangnya di lab 4 nanti. Gitu. Tapi terkait dengan video yang sudah kita berikan sebagai alat bukti, itu juga dilakukan digital forensik, apakah kemudian video itu orisinil atau sudah dipotong atau bagaimana. Jadi harapan kami seperti yang Bang Irfan sampaikan, semoga yang Ibu Kanit sampaikan dalam minggu ini berkas sudah pelimpahan tahap pertama ya Bang ya. Sebelumnya Polresta Depok sudah menahan Meita Irianti terkait kasus penganiayaan terhadap anak balita berusia 2 tahun dan bayi 8 bulan yang dilakukan di daycare miliknya Wenson School Depok, Jawa Barat. Warganet sempat dihebohkan karena diketahui Meita Irianti merupakan influencer yang kerap membagikan pendidikan tentang mendidik anak di sosial media. Sebelumnya pemirsa, pemilik daycare di Depok, Jawa Barat, Meita Irianti, yang dikenal sebagai selebgram dan kerap membuat konten tentang pola asuh anak, ditetapkan sebagai tersangka. Meita yang sedang hamil terancam hukuman 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap anak. Pemilik daycare atau tempat penitipan anak Wenson School Indonesia sekaligus influencer parenting Meita Irianti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Di hadapan polisi dan wartawan, Meita yang sedang hamil tak berkutik dan hanya tertunduk lesu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 27
200 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Meita Irianti dilaporkan orang tua korban yang menitipkan balitanya ke tempat penitipan anak milik Meita di Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, tersangka menganiaya 2 balita, masing-masing berusia 2 tahun dan 9 bulan. Peristiwa ini terungkap dari kecurigaan sejumlah guru di daycare. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Bahkan salah satu korban mengalami dislokasi kaki karena dibanting oleh tersangka. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Sementara polisi menyebut tak menutup kemungkinan ada korban lain yang dianiaya tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, diduga dihalangi oleh oknum penyidik Polda Jawa Barat. Keluarga salah satu terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kakak kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan ada oknum kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyidik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, namun belum ada tanggapan. Itu langsung pencabutan kuasa juga tanpa pengetahuan saya dan keluarga. Oh gitu. Ya. Tiba-tiba udah cabut. Itu juga nggak bertemu sama saya sama keluarga, nggak ada ujungnya. Udah ada aja. Tiba-tiba dari Polda. Gitu. Dari Polda. Nah saya keluarga juga nggak pernah ngobrol dan bertemu. Sementara itu kuasa hukum Peggy Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik, oknum penyidik Polda Jawa Barat tersebut telah melanggar hukum. Kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Sudirman merupakan salah satu dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di tahanan. Ke-7 terpidana tersebut divonis seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki akan memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Pemeriksaan akan dilakukan pada Selasa 13 Agustus besok. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Barreskrim Polri esok. Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama Aib dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu. Sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu. Namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang
7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan, seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 terpidana kasus Vina dan Eki segera mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas dipersiapkan sebagai bukti baru atau novum dalam persidangan mendatang. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendaftarkan ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, juga telah disiapkan. Lantaran keduanya mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini giliran 6 terpidana lainnya mencari keadilan dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah mangkir pada pekan lalu, istri pemilik PT Inet Globalindo Sukoco Halim, Yuliani, hari ini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Yuliani diperiksa terkait dengan dugaan penipuan atas penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Istri pemilik PT Inet Globalindo, Yuliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ia dilaporkan atas kasus dugaan menggemplang utang ratusan miliar rupiah. Sukoco dan Yuliani tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukum. Sukoco dan istrinya Yuliani hanya bungkam di hadapan wartawan yang telah menunggu keduanya sejak pagi. Saat hendak masuk ke ruangan penyidik, Sukoco dan istrinya terlihat menghindari berbagai pertanyaan yang diajukan wartawan. Benar. Pak, sebentar bisa? Oh, sebentar. Sedikit, Bu, mau nanya sedikit, Bu. Apakah hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus perusahaan ini? Sama-sama. Sedikit, Pak. Ini menjalani pemeriksaan kasus ini, Pak. Kasus perusahaan fiktif, Pak. Bu. Agenda hari ini mau ngapain, Pak, Bu? Ya, pemirsa, Sukoco Halim dan saudara kandungnya Santoso Halim diduga terlibat kasus pengemplangan utang. Mereka menarik dana dari berbagai pihak untuk digelapkan melalui perusahaan fiktif. Kakak beradik Santoso dan Sukoco Halim sebelumnya divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan mengabulkan kasasi penuntut umum dengan termohon Santoso Halim. Santoso Halim pun divonis bersalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus keterangan palsu. Sementara itu, Santoso Halim diduga juga ikut terlibat dalam kasus mafia pengemplangan utang.
Melalui sebuah perusahaan, ia mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Kemudian ia diduga memailitkan perusahaan tersebut untuk melarikan uangnya. Perusahaan bernama PT Inet Globalindo disebut memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata salah satu pemegang saham, yaitu Sutinah, hanyalah seorang pegawai yang bekerja di pusat kebugaran milik Sukoco Halim di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah kejanggalan juga ditemukan. PT Global Data Lintas Asia disebut memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada PT Inet Globalindo. Padahal modal kedua pemegang saham hanya 25 juta rupiah. Ini luar biasa janggal. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara, Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Atas berbagai bukti yang ditemukan, pihak-pihak yang dirugikan melaporkan keduanya ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang Paripurna Perdana di IKN ini membahas sejumlah isu kelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintahan tahun ini yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan salah satu alasannya pemindahan ibu kota ke IKN, pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, Jokowi juga menyebut hingga kini investasi yang masuk ke IKN mencapai 58,2 triliun rupiah. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Selain membahas sejumlah isu, sidang kabinet juga turut membahas transisi pemerintah ke presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan menjelang upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dari IKN, Kalimantan Timur, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai. Prabowo yakin fungsi ibu kota dalam 5 tahun sudah bisa berjalan. Untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun
fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Wapres pun resmi dimulai. Ma'ruf Amin didampingi PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Hadir pula dalam acara groundbreaking Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, serta Kurator IKN Ridwan Kamil. Istana Wapres di IKN mengusung konsep Huma Betang Umay, yang artinya rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Total luas lahan Istana Wapres 14,8 hektar dengan nilai proyek 1,45 triliun rupiah. Dan regeneratif. Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses perencanaan dan persiapan pembangunan Istana Wakil Presiden. Saya berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyindir soal kursi kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat bertemu di sela kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara. Kelakar tersebut terjadi setelah nama Bahlil masuk dalam bursa PLT Ketua Umum Golkar usai Erlangga mundur. Biar dapat semua, boleh. Ditarik Pak Mul. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Erlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama.
Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Erlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua, boleh. Tarik Pak Mul. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Erlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan iNews melaporkan.